Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan praktikan semua, saya dari Asisten Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi akan menjelaskan nantinya beberapa komponen-komponen yang dipakai selama praktikum. Nah, beserta juga nanti fungsinya. Baik, yang pertama itu kita menggunakan namanya papan rangkaian. Nah, ini namanya papan rangkaian. Berfungsi nanti untuk meletakkan berbagai komponen-komponen untuk merangkai rangkaian listriknya nantinya. Lalu di sini ada namanya resistor dan di sini potensiometer. Nah, potensiometer ini sebenarnya sama dengan resistor, tapi dia merupakan resistor variabel di mana nilainya nanti bisa diubah-ubah atau nilai hambatannya nanti bisa diubah-ubah. Nah, fungsi dari resistor ini atau potensiometer ini sama, yaitu dia sebagai penghambat tegangan nantinya. Nah, selanjutnya kita beralih, di sini ada namanya dioda, dan di yang merah ini bernama dioda Zener. Nah, kalau dioda ini berfungsi sebagai penyarah arus, lalu kalau dioda Zener ini sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya, di sini kita mengenal ada yang namanya kapasitor. Kapasitor ini ada dua, yaitu kapasitor polar dan non polar. Yang di sini non polar, di sini polar. Nah, yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik atau arus listrik di sini nantinya yang sementara. Lalu di sini ada namanya transistor. Nah, transistor ini berfungsi sesuai dengan rangkaian yang kita rangkai nantinya. Kalau dia digunakan untuk memperkuat tegangan, maka dia berguna untuk memperkuat tegangan. Atau nanti kalau dia berfungsi sebagai pemutus dari arusnya, maka dia berfungsi sebagai saklar di sini. Lalu selanjutnya ini ada jumper, nanti dia akan menghubungkan rangkaian listrik kita nantinya. Ya baiklah, jika sebelumnya kita telah membahas tentang komponen-komponen yang akan digunakan selama praktikum, sekarang kita membahas tentang alat-alat yang dibutuhkan selama praktikum. Di sini ada dua alat, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Kita lihat dulu ke multimeter analog. Nah, kenapa namanya multimeter? Karena dalam satu alat ini kita bisa digunakan untuk mengukur besaran-besaran. Seperti jika kita lihat di sini, ada alat untuk mengukur kuat arus dengan satuan ampere. Jadi jika kita ingin mengukur suatu kuat arus, maka kita atur posisi multimeternya untuk mengukur arus. Selanjutnya di multimeter ini kita juga bisa mengukur dari nilai resistansi, dibuktikan dengan di sini lambangnya ohm atau satuan dari suatu resistansi. Selanjutnya kita juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan. Di sini ada DC volt. Jadi jika kita ingin mengukur suatu tegangan, maka multimeternya kita atur untuk mengukur tegangan. Nah, jika kita lihat ini multimeter analog ditandai dengan adanya skala. Jadi kita akan membacanya tergantung dari skala yang ditunjuknya. Kita akan melihat multimeter digital. Sebelumnya kita juga sudah melihat di multimeter analog. Multimeter digital memiliki fungsi yang sama dengan multimeter analog. Tapi keunggulannya, jika kita mengukur suatu rangkaian dengan multimeter digital, nilainya akan langsung ditunjukkan tanpa kita harus susah-susah membaca dari skalanya. Jadi di multimeter digital ini kita juga bisa mengukur tegangan, bisa mengukur nilai resistansi, bisa mengukur nilai frekuensi, dan bisa mengukur dari nilai kuat arus. Nah, di multimeter ini kita juga bisa mengukur suatu arus DC atau arus AC. Ya, jika ini berarti arus DC, arusnya searah. Sedangkan ini arus AC. Kita lanjut ke alat selanjutnya, yaitu ada trafo. Jadi di praktikum modul elektronika dasar ini kita akan menemukan atau menggunakan dua buah jenis trafo yang berbeda. Yang pertama itu trafo city. Oke. Untuk ini trafo city. Nah, untuk apa kita menggunakan trafo city ini? Trafo city ini digunakan sebagai sumber tegangan. Lalu apa bedanya antara trafo city dan trafo non city? Oke. Nah, trafo city sendiri digunakan jika rangkaian kita itu berjenis power supply-nya simetris, maka kita memerlukan CT. Dan trafo CT ini terdiri dari 3 output. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 output sebagai kutub negatif, sebagai kutub positif,
dan di CT sendiri ini sebagai kutub netralnya. Selanjutnya kita masuk ke trafo non CT. Jika kita memerlukan suatu rangkaian dengan power supply non simetris, makanya kita akan menggunakan trafo non CT. Nah, karena trafo non CT ini power supply-nya tidak simetris, maka hanya terdiri dari dua buah output, yaitu output negatif dan output positif. Selanjutnya, di praktikum menggunakan trafo ini, kita juga sangat memerlukan dari fuse. Apa gunanya fuse? Fuse ini gunanya untuk mengamankan suatu rangkaian dari arus listrik yang berlebih. Karena jika kita melakukan praktikum menggunakan trafo, rangkaian itu akan menjadi sangat sensitif sehingga mudah untuk mengalirnya arus listrik. Makanya kita memerlukan fuse. Nah, fuse itu seperti ini isi di dalamnya. Di dalamnya ada satu benang, mungkin tidak terlihat. Nah, jika di suatu rangkaian itu ada arus listrik, ini akan ditandai dengan benangnya ini akan putus. Nah, jika benang ini akan putus, maka rangkaiannya itu tidak bisa beroperasi lagi. Itu menandakan bahwa di dalam suatu rangkaian itu ada arus listrik yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada alat yang bernama sinyal generator atau sebagai pembagi fungsi. Fungsi dari alat ini digunakan untuk menghasilkan suatu gelombang yang kita inginkan dalam suatu rangkaian. Jadi nanti di dalam suatu rangkaian kita akan menghasilkan atau memerlukan gelombang dari gelombang persegi, gelombang segitiga, ataupun gelombang sinusoidal. Nah, kita memerlukannya dari sinyal generator. Nah, untuk menghubungkan dari sinyal generator ini, kita memerlukan prop. Prop ini yang digunakan untuk menghubungkan suatu alat. Nah, dan fungsi lain dari prop ini adalah untuk mengurangi noise. Noise itu adalah gangguan dalam rangkaian yang tidak kita inginkan. Untuk membaca hasil gelombang yang kita dapatkan dari sinyal generator, kita memerlukan satu alat lagi yang dinamakan dengan osiloskop. Nah, jadi fungsi osiloskop ini untuk memproyeksikan suatu sinyal listrik. Bisa itu kita untuk melihat frekuensi ataupun melihat tegangan dan nilai periodenya. Kita buktikan. Nah, berarti kita hubungkan prop antara dari sinyal generator dengan prop dari osiloskop. Nah, jadi prop ini juga harus dihubungkan sesuai kutubnya. Kutub yang ini itu kutub positifnya dan kutub yang ini kutub negatifnya. Kita lihat. Nah, kita di sini kita ingin memanggil dari sinyal sinusoidal, terbacalah di osiloskop kita dalam bentuknya sinusoidal. Selanjutnya, jika kita ingin merubahnya menjadi gelombang segitiga, dia akan berubah menjadi gelombang segitiga. Nah, jika kita ingin merubahnya menjadi gelombang persegi, itu akan menjadi gelombang persegi. Ada power supply. Power supply ini digunakan sebagai sumber tegangan DC. Jadi jika dalam suatu rangkaian diperlukan suatu sumber tegangan, maka kita akan menggunakan power supply ini atau lebih dikenal dengan cucu daya. Nah, dari power supply ini kita juga bisa untuk memvariasikan tegangan yang kita inginkan. Bisa dilihat, ini berarti tegangannya 4,1 volt. Nah, jadi power supply ini bisa kita kondisikan tergantung dari situasi yang kita perlukan. Selanjutnya itu untuk menyambungkan atau menghubungkan dari power supply ke rangkaian, kita menggunakan crocodile. Crocodile ini kita pasangkan sesuai dengan kutubnya. Jika yang positif, maka kita harus pasangkan ke yang positif dan negatif ke yang negatif.